Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Fandi Matika. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal prediksi TPS kuantitatif UTBK tahun 2020. Oke, kita langsung ke nomor 1 ya. Nomor 1, jika matriks A sama dengan 2x min 4, 4x plus 1, 10 sama x. Jika matriks A adalah matriks singular, maka nilai x1 dikali x2 sama dengan berapa? Gini. Matriks singular itu gimana, Kak? Gini, matriks singular itu dia determinannya sama dengan 0 ya. Determinan sama dengan 0 ya. Determinan itu gimana? Misalnya, ini itu kita bikin A, kan gini. Kalau misalnya matriks itu kan ada A, B, C, D gini posisinya ya. Maka untuk determinan, determinan itu rumusnya gini. A kali D min B kali C gini ya. Nah, kita tinggal masukin aja A-nya itu berarti berapa di soal. A-nya itu berarti di sini 2x min 4. Kita tulis ya. Berarti 2x min 4 dikali sama x. Dikurangin sama B kali C. B-nya itu yang ini. Ini B ya. Ini B. Berarti jadinya apa? 4x plus 1 dikali sama 10. Hasilnya sama dengan 0. Ini ya. Nah, terus kita kaliin 2x kali x berarti berapa? 2x kuadrat min 4 kali x berarti min 4x. Ini ya. Terus min, atau enggak kita kurang dulu ya, dikurangin 4x kali 10 berarti sama dengan 40x. 1 kali 10 jadinya plus 10. Sama dengan 0. Gini ya. Nah, terus 2x kuadrat. Nah, gini. Min-nya dikeluarin ya. Ini berarti min 40x ya. Min 4x, min 40x. Jadinya berapa? Min 44x min 10. Gini ya. Sama dengan 0. Nah, terus yang ditanyain itu apa? X1 dikali sama X2. Nah, ini ada rumus cepatnya nih. X1 dikali sama X2 itu rumusnya itu C per A ya. Gini ya. C per A. Nah, C itu yang mana? Ini A itu berarti yang ini 2. B itu sama dengan min 44. C itu sama dengan min 10. Ini ya. Ini rumus cepatnya ya. C per A. C-nya berarti berapa? Min 10. Kita masukin ya. Min 10 dibagi sama A-nya berapa? 2. Berarti hasilnya berarti berapa? Min 10 dibagi 2. Hasilnya berarti min 5. Oke. Berarti ketemu dong jawabannya yang E. Gini ya. Oke. Kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 2. Soal nomor 2 begini. Jika 3 pangkat X min 2 ditambah 3 pangkat X min 3 sama dengan 4. Kita tulis ulang ya. 3 pangkat X min 2 ditambah 3 pangkat X min 3 sama dengan 4. Nah, ini sifatnya nih. Ini sifatnya eksponen ya. Berarti gini. Kalau ada A pangkat B min C, itu jadinya gini. A pangkat B dibagi sama A pangkat C. Gini ya sifatnya ya. Ini sifat untuk eksponennya. Berarti kalau gini, berarti 3 pangkat X dibagi sama 3 pangkat 2 ya. Ditambah, ini juga sama. 3 pangkat X dibagi 3 pangkat 3 sama dengan 4. Nah, ini berarti 3 pangkat X per 3 pangkat 2 berapa? 9 ditambah sama 3 pangkat X dibagi 3 pangkat 3 berapa? 27. Ya, sama dengan 4. Nah, terus kita misalkan ya. Kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan A ya. Kita ganti 3 pangkat X-nya itu kan kita ganti A. Maka A per 9 ditambah sama A per 27 sama dengan 4. Habis itu persamaannya kita kali 27 ya. A per 9 kali 27 berarti jadinya 3A. A per 27 kali 27 berarti plus A. 4 kali 27 berarti berapa tuh? 108.
3A tambah A berarti berapa? 4A sama dengan 108. Maka A-nya sama dengan 108 bagi 4. 27, betul ya. Kini A sama dengan 27. Kita pindahin ke sini ya. Kalau A-nya sama dengan 27, kita masukin tadi A-nya berapa? 3 pangkat X sama dengan A. Kita ganti ya, 3 pangkat X sama dengan 27. 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 ya. Kita coret 3-nya. Berarti X-nya sama dengan berapa? 3 ya. Otomatis 3 pangkat X itu 3 pangkat berapa? 27. 3 pangkat 3. Maka ketemu nih X-nya sama dengan 3. Oke, kita ke sini ya, yang kosong. Nah, yang ditanya apa? 3 pangkat X min 1. 3 pangkat X min 1. Tinggal kita masukin aja dong. 3 pangkat X-nya berapa? 3. Berarti 3 kurangin 1 berapa nih? 3 pangkat 3 kurangin 1, 2. Sama dengan berapa? 9. Oke. Jadi jawabannya yang B ya, beta. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 3 berikutnya ya. Nah, soal nomor 3 ini. Diketahui fx sama dengan x min 1 per x plus 1 dan gx sama dengan 3x. Jumlah semua nilai x yang mungkin sehingga f gx sama dengan gfx. Nah, ini kalau misalnya mau nyari f gx berarti g masuk ke f. Terus kalau misalnya f gfx berarti sebaliknya gitu ya. Nah, kita tulis ulang ya. F gx sama dengan gfx. Gini ya. Nah, ini gfx berarti G-nya masuk ke F. G-nya itu yang ini, F-nya ini, yang ini. Berarti G masuk ke F. Berarti jadinya X-nya diganti sama 3X ya. Berarti 3X min 1 dibagi sama 3X plus 1. Gini ya. Yang ini kita masuk ke F. Gini ya. X-nya diganti sama 3X. Sama dengan GFX. Berarti kebalikannya dong. Berarti fx masuk ke G. Berarti X yang di sini kita ganti sama X min 1 per X plus 1. Jadinya 3 dikali sama X min 1 per X plus 1. Gini ya. Nah, terus kita kaliin dulu aja ini. Berarti 3X min 1 per 3X plus 1 sama dengan 3 kali X berarti 3X. 3 kali min 1 berarti min 3. Dibagi sama X plus 1. Gini ya. Nah, terus habis itu kita kali silang nih. Kita kali silang berarti gimana? Jadinya 3X min 1 dikali sama X plus 1 sama dengan 3X min 3 dikali sama 3X plus 1. Gini ya. Nah, kita kali ini, kita kaliin. Berarti 3X kali X jadinya berapa? 3X kuadrat, benar. 3X kali 1 jadinya berapa? Plus 3X. Min 1 kali X berarti min X. Min 1 kali min 1 jadinya min 1. Ini juga sama ya. 3X kali 3X berarti 9X kuadrat. 3X kali 1 berarti plus 3X. Min 3 kali 3X berarti min ya ini ya. Min 6X. Min 3 kali 1 jadinya min 3. Kita sederhanain ya. Jadinya 3X kuadrat plus 2X min 1 sama dengan 9X kuadrat min berapa nih? Min 3X. Bentar. Oke, ini bentar. Salah ini. Bukan 6 ya, tapi 9. Karena min 3 kali 3X jadinya sini 9X ya. Oke. Nah, berarti ini kita hapus, kita ganti ya. 3X kurangi 9X jadinya berapa nih? Min 6X, gini ya. Terus habis itu dikurangi sama 3. Oke. Nah, kita pindahin ruas. Nah, kita pindahin ke atas aja biar lebih jelas ya. Kita pindahin ke sebelah kanan atau kiri? Kiri aja ya, berarti ya. 3X kuadrat kurangin 9X kuadrat, berarti min 6X kuadrat. 2X ditambah 6X, berarti plus 8X. Terus habis itu, min 1 tambah 3 jadinya plus 2 sama dengan 0. Kita sederhanain ya.
Kita bagi 2 semua, kita bagi 2. Oh, atau enggak tadi rumus cepat ya, pakai rumus cepat aja nih. Kan ini kan susah nih pemfaktorannya nih. Berarti pakai rumus cepat. Yang ditanya apa tadi? Jumlah semua nilai X yang mungkin. Berarti kan jumlah semua X. Berarti kan ini X kuadrat. Jumlah X kuadrat berarti gini. X1 ditambah X2. Berarti sama dengan rumusnya apa? Min B per A. Gini ya rumusnya ya. Rumus cepatnya ya. Untuk jumlah. Kalau tadi kan perkalian C per A. Kalau jumlah min B per A. Berarti min B, B-nya itu 8 ya. Berarti min 8 dibagi sama A-nya. Min 6. Hasilnya berapa nih? Min 8 dibagi min 6. Berarti 4/3 ya. Ada nggak teman-teman jawabannya? Yang A ya ternyata ya jawabannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 4. Ya, tentang integral ya. Integral itu gini, kakak mau bahas dulu integral basicnya di video-video berikutnya udah ada tuh integral basic ya. Nah, tapi kakak mau bahas lagi integral itu gini, misalnya a x pangkat n gini ya. Itu integralnya ini kita kasih simpelnya aja ya. Integralnya itu gini, a x pangkat n plus 1, pangkatnya ditambahin 1 ya, dibagi sama n plus 1, gini ya. Oke, jadi gini, kalau misalnya di situ kan 2x ya, 2x itu kan pangkat 1 ya, berarti kalau diintegralinya jadinya berapa? 2x pangkat 1 tambah 1 jadinya berapa? 2 ya langsung ya. 1 tambah 1 jadinya 2 dibagi sama n plus 1. Pangkatnya 1. 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi sama dengan 2-nya kita coret. Jadinya x kuadrat. Terus kalau 1 integralnya gimana? Kalau 1 integralnya jadinya, kalau misalnya angka aja kita tambahin x aja. Jadi jadinya x. Misalnya 1 jadinya x. Kalau 2 jadinya 2x. Kalau misalnya 3 jadinya 3x. Kalau 1000 berarti gimana? 1000x gitu ya. Nah, berarti kita integralin aja ya langsung ya. Jadi 2x itu integralnya jadinya berapa tadi? X kuadrat ditambah sama 1. Integralnya berapa tadi? X ya. X. Nah, ini ada batas-batasannya nih. Ada batas-batasannya. Batas atas 2, batas bawah 1. Nah, kalau ada batasannya kita tinggal masukin aja. Yang atas 2 berarti masukin dong. 2 kuadrat tambah 2 dikurangin sama batas bawah. 1 kuadrat tambah 1. 2 kuadrat tambah 2 berarti berapa nih? 4 tambah 2 berarti 6 dikurangin sama 1 kuadrat 1. 1 tambah 1, 2. Jadi sama dengan 6 kurangin 2. Hasilnya berapa? 4 ya. Jawabannya berarti yang C ya. Charlie gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke soal selanjutnya. Nomor 5. Nah, gini. Untuk soal nomor 5 itu tentang peluang ya. Sebuah password terdiri dari 4 digit yang terdiri dari angka dan huruf. Nah, gini. Digit pertama merupakan angka genap. Digit kedua dipilih dari huruf vokal bukan E. Digit ketiga dipilih dari angka 0, 2, 4, 5, 7, sama 8. Digit keempat dipilih dari huruf A. Tentukan berapa banyak susunan password berbeda. Nah, ini ada kata-kata berbeda ya. Nah, di video kemarin udah kakak bahas ya tentang materi peluang ya. Nah, kalau misalnya dia berbeda, ada kata-kata berbedanya, gimana? Kita bagi 2 kasus ya. Ini kasus pertama sama kasus yang kedua nanti ya. Kasus pertama gini, ini berarti kan ada 4 digit ya. 1, 2, 3, 4. Digit pertama adalah angka genap. Atau enggak kita pilih, digit ketiga dipilih angka 0, 2, 4, 5, 7, sama 8. Jadi angka genap itu kasus pertama itu angka yang sama ya. Angka genap yang sama. Genap yang sama ya. Angka genap di digit ketiga berapa aja? Ada 0, gini ya. Ada 0, ada 2, ada 4, ada 8. Ini kita tulis ya.
Kasus pertama angka genap yang sama ya di digit ketiga. Nah, terus yang kedua, digit kedua dipilih huruf bukan E. Berarti A, I, U, sama O. Digit keempat dipilih huruf A. Nah, kita pilih dulu ya. Yang pertama nih ada 4 ya. Ada 4 berarti sini tulis 4. Karena ada kata berbeda, berarti kita kurangi 1 nih. Di sini nih, karena ada angka yang sama ya. Misalnya angka 2 kita pilih, berarti angka 2-nya kita coret. Misalnya angka 0-nya dipilih, berarti angka 0-nya kita coret. Nah, kita ambil satu aja ya. Nah, salah satu dari sini. Berarti kalau misalnya 2-nya dicoret, tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Gini. Kenapa ini dibikin dua kasus? Karena dia ada kata-kata berbeda ya. Nah, gini. Kalau ini A-nya 1, berarti kita tulis 1 ya. Kita coret A-nya. Tinggal ada berapa nih? Ada 3 gini ya. Tinggal kita kaliin aja nih. 4 kali 3 kali 5 kali 1 berapa nih? 12 kali 5 berarti 60. Itu kasus yang pertama. Oke, sekarang ke kasus yang kedua. Berarti kita bikin 4 digit juga. 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga sama ya. A. Ini A, I, U, O. Ini kalau misalnya dipilih 1, berarti sininya A-nya dicoret. Berarti tinggal ada 3 ya. Terus habis itu kita pilih di sininya tetap O, 0, 2, 4, 5, 7, sama 8. Sininya berarti kita pilih kasus yang kedua itu yang beda ya. Angka genap yang beda. Maksudnya beda itu gimana? Beda di digit yang ketiga. Tadi udah 0, 2, 4, 8. Berarti sisanya berarti berapa? 6. Nah, 6 itu kan di digit ketiga kan nggak ada kan ya. Nah, gini. Berarti sisanya 1 ya. Berarti kita tulis ini 1. Di sini ada angka yang kembar nggak? Nggak ada ya. Berarti kita tulis semua 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kita kaliin 1 kali 3 kali 6 kali 1. 18. Jadi totalnya ada berapa nih? Total 60 ditambah 18. Berarti hasilnya 78. Maka jawabannya yang mana? Yang B ya, beta. Oke, sekarang kita lanjutin lagi ke soal nomor selanjutnya ya. Nah, soal nomor 6 ini. Nilai dari 1 kurangin setengah dikali 1 kurangin sepertiga dikali 1 kurangin seperempat sampai dikali 1 kurangin 1 per 2020 itu sama dengan X. Manakah hubungan antara P dan Q? Kita ada trik cepatnya, kakak coba kita bagi ya. Kita tulis dulu 1 kurangin setengah dikali 1 kurangin sepertiga dikali 1 kurangin seperempat dikali sama dan seterusnya gitu ya. Sampai 1 kurangin 1 per 2020. Nah, trik cepatnya gini, 1 kurangin setengah berarti berapa? Setengah ya, dikali sama 1 kurangin sepertiga, 2/3 ya, dikali 1 kurangin seperempat, berarti berapa? 3/4, dan seterusnya sampai 1 kurangin 2020, 1 kurangin 1 per 2020, berarti 2019 per 2020. Nah, ini pasti ada yang bisa kita coret nih. 2 kita coret, karena sama ya, perkalian ya. Ini bisa kita coret 3-nya. 4-nya bisa kita coret sampai seterusnya, sampai sini. Sampai 2019. Maka hasilnya berapa yang nggak dicoret? Yang nggak dicoret ini 1, per yang nggak dicoret sininya berapa? 2020. Nah, udah ketemu nih nilai X-nya sama dengan 2020. P-nya itu dia 1 per 2020. Q-nya itu 1 per 2021. Nah, hubungannya apa? Kalau misalnya penyebutnya di sini paling kecil, yang lebih kecil, ini lebih besar, maka otomatis nilainya paling besar nih ya. P-nya lebih besar daripada Q karena penyebutnya dia lebih kecil daripada Q. Gitu, maka nilainya lebih besar. Oke, itu triknya ya. Nah, berarti jawabannya yang mana? P lebih besar daripada Q. Yang A ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, ini soal nomor 7.
Ternyata ini Kakak mau bagi-bagi giveaway ya. Nanti jangan lupa like, subscribe, dan share-nya ya teman-teman ya. Ini di soal nomor 7, nilai dari setengah tambah 1/6 tambah 1/12 tambah 1/20 tambah 1/30 tambah 1/42 sama dengan berapa? Nah, jangan lupa ya nanti giveaway-nya, peraturannya nanti Kakak share di deskripsi ya. Nanti coba dilihat dulu ya. Pokoknya tonton sampai habis. Nanti giveaway-nya itu apa aja ada di deskripsi. Oke. Jangan lupa share, like, and subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Nah, giveaway-nya apa aja lihat di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ya ke yang lainnya. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.